Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas Mazawa 3 dengan nomor NIM 2030604097. Saya di sini membuat tugas video UAS untuk mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI MEI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang model manajemen strategi komprehensif. Berdasarkan model manajemen strategi tersebut, menunjukkan relasi antara komponen-komponen proses manajemen strategi rinci yang dapat diterima secara luas, sehingga dapat dijelaskan dalam setiap poin tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pernyataan visi dan misi, merupakan penetapan sasaran dan objek jangka panjang atau visi, serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi agar pekerja, top manajemen dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal dan internal, yaitu analisa yang dilakukan oleh organisasi terkait pemahaman mendalam tentang kondisi atau keadaan internal dan eksternal organisasi dengan cara mengenali secara jelas faktor-faktor berupa kekuatan, kelemahan dari internal perusahaan serta peluang ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Analisis ini bertujuan melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi dan agar organisasi dapat mempertimbangkan secara tepat kebijakan strategi yang akan digunakan. Tujuan jangka panjang. Pada dasarnya, implementasi strategi yang efektif selalu membutuhkan arahan, tidak hanya sebatas tulisan dan retorika. Pada sasaran jangka panjang, yaitu pencapaian yang lebih dari 1 tahun, inilah organisasi menciptakan sinergi, menjelaskan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencana, pengorganisasian, motivasi, serta pengontrolan. 4. Membuat atau mengevaluasi dan memilih strategi. Berbekal landasan visi dan misi, serta hasil analisis faktor-faktor lingkungan, internal dan eksternal, organisasi merumuskan alternatif strategi-strategi yang sesuai dengan kapasitas dan keadaan organisasi, diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis, menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi, dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Kelima, implementasi strategi manajemen jangka panjang. Sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang, bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan tahapan spesifik. Di sini, perusahaan merealisasikan dengan tahapan sasaran jangka panjang tersebut dengan menetapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi. Organisasi menegaskan dan menentukan tujuan utamanya dalam nilai kuantitatif yang spesifik disertai pemaparan dan implementasi strategi yang digunakan oleh top manajemen, divisi, dan fungsional. Mengimplementasikan strategi isu, pemasaran, keuangan, akuntansi, R&D, dan SIM.
Topik-topik khusus yang meliputi segmentasi pasar, posisi pasar, mengevaluasi nilai suatu bisnis, menentukan sampai sejauh mana utang atau saham perlu digunakan sebagai sumber modal, mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksi, mengontrolkan aktivitas bank keluar perusahaan, dan mengembangkan sistem pendukung informasi. Keterlibatan dan partisipasi manajer karyawan diperlukan demi keberhasilan dalam pemasaran, keuangan dan akuntansi, R&D dan SIM. Penilaian dan evaluasi kinerja. Ketika strategi yang akan ataupun telah diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau memang disebabkan asumsi yang salah dan oleh hal-hal lain yang sifatnya tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang dengan evaluasi kinerja. 3 aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar adalah: yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini. Kedua, pengukuran kinerja. Dan ketiga, pengambilan langkah korektif. Pengendalian melalui evaluasi dan penilaian berkala ditunjukkan agar program, kebijakan dan strategi yang diterapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan perusahaan dan tanpa adanya penyimpangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.